Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan Pak Basuki, Pak Basuki. Ya, Jadi hari ini kita mau bahas mengenai pengalaman. Pak Basuki ini salah satu orang yang berpengalaman di bidang dirgantara penerbangan. Beliau punya pengalaman di bidang pesawat ya Pak ya. Boleh kita sedikit Pak mengenai pengalaman Pak Basuki Pak? oke. Pengalaman saya pertama saya di pesawat itu ya terutama waktu saya sekolah ya. Saya sekolah dari STM Penerbangan Jogja. Oke. Kemudian alhamdulillah lulus dan diterima di waktu itu di Nurtanio, Bandung. Nurtanio Bandung. Kebetulan saya waktu itu ditempatkan di posisi yang di ujung tombak dari produksi pesawat, yaitu di flatland. Jadi pengecekan pesawat itu dari setelah assembling mau untuk siap untuk terbang. Masih Nurtanio namanya Pak? Masih Nurtanio. Belum berubah dirgantara? Belum. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu Pak? Saya masuk tahun 81. Tanggal 1 ya? bulan 1 tahun 81 saya masuk di situ. Saya ditempatkan di inspektor flatland. Waktu itu pesawatnya masih pesawat NC212. NC212 ya? NC212. 81 itu sudah mengeluarkan pesawat? Sudah mengeluarkan pesawat ya. Sudah ada output Nah, hasilnya itu Pak ya? under lisensi dari Spanyol ya, waktu Iya, itu iya, kerjasama dengan Spanyol. Waktu itu masih Nurtanio itu. Jadi udah memproduksi pesawat NC212 waktu itu ya, BO105, kemudian juga Puma, Super Puma. Udah produksi waktu Sudah produksi waktu ya. Nurtanio ya. Kemudian berubah nama jadi IPTN. IPTN dulu. Lupa lagi saya tahun berapanya. Iya. Okay. Kemudian rubah lagi namanya jadi PT Dirgantara Indonesia. Dirgantara. Sekarang Dirgantara Indonesia. Sekarang. Ya. Kan Bapak sebagai posisi yang mengecek pesawat itu Pak ya. Apa yang dicek itu Pak? Pertama, pesawat itu setelah diproduksi, di assembling, pesawat kan keluar ya ke bagian flatland di luar. Itu pengecekan dari sistem-sistem pesawat yang tadinya individu dicek di shop, di hanggar. Kita dipadukan di luar itu. Jadi mulai engine running, kemudian pengecekan instrumen dengan posisi engine running, juga pengecekan sistem elektrik secara engine running. Jadi semua sudah disuplai daripada engine itu sendiri. Oke. Jadi udah tidak individu dengan ground power, udah langsung dengan engine, seolah-olah pesawat itu berfungsi untuk terbang. Oke. Sampai pesawat itu siap dan tidak ada keluhan-keluhan, kemudian kita minta sertifikasi ke Dinas Kelistrikan Udara untuk mengeluarkan SIOP R dan SIOP E. Oke. Apabila sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan SIOP R SIOP E, baru kita mengajukan untuk tes flight ke penerbang. Oke. Tapi kan sebelum itu kan pengecekan itu sangat penting Pak, karena kan untuk melakukan tes terbang itu kan sudah dengan manusia Pak, dan itu vital sekali sebenarnya Pak ya. Betul, makanya di situ kan untuk fungsi orang-orang flatland itu ya hampir mirip tugasnya dengan penerbang. Karena dia ngeceknya di ground, cuman gitu aja bedanya. Itu ada simulasi juga, simulasi pengetesan secara seperti diterbang ya, seperti dengan terbang. Jadi with on wheel gitu ya istilahnya, sistem on the air gitu ya. Jadi kita disimulasikan bahwa pesawat itu sedang terbang. Setelah itu apa lagi Pak? Setelah kan tahun 81 itu Pak? Tahun 81 ya sampai ya dari berubah pindah-pindah, kemudian ada pesawat CN235. Akhirnya saya juga pegang juga CN235. Bapak juga mengecek pesawat CN235 ya? Dari awal juga gitu ya, dari mulai prototipe sampai dengan pesawat itu produksi. Ya, saya juga ikut juga. Kemudian ada muncul lagi pesawat baru lagi N250. N250 ya? Gatot Kaca itu Pak ya? Gatot Kaca itu. Gatot Kaca ya? Ya saya juga kebetulan waktu itu diminta juga untuk ikut assembling dari pesawat itu N250 itu, karena persiapan untuk nanti di flatlandnya saya supaya sudah mengenal gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah pesawat itu terbang terus flight dengan itu ya, kemudian ada persoalan apa kita nggak tahu lah. Iya. Itu ya. Betul, itu persoalan politik lah Pak ya, kita nggak, ya betul. Tidak diproduksi lagi. Sebetulnya pesawat itu sangat bagus. Bagus sekali, dan sebetulnya layak untuk masih bisa diproduksi ya Pak ya? Layak sekali.
layak sih. Sangat enak juga. Suaranya halus, terbangnya halus juga. Aduh, mulus sekali waktu terbang pertamanya juga. Dan pesawat seperti itu sebetulnya adalah pesawat yang pas untuk di kita di satu provinsi ke provinsi lain dengan geografinya Indonesia itu pas sekali Pak ya sebenarnya. Saya salutnya ke Pak Habibie itu. Pak Habibie itu mengerti 10 tahun yang akan datang negara kita itu perlu pesawat yang kayak gimana. Betul. Ya, N250. N250 betul. Terus ada lagi dulu yang pernah diangkat-angkat 2130. 2130 itu sama dengan 737-nya Boeing ya. Sama Airbus-nya 320 itu sama pesawatnya gitu. Iya. Pesawat itu kan sekarang yang lagi booming ya. Yang lagi menguasai pasar. Sebetulnya Pak Habibie itu udah ngerti sebelum-sebelumnya. Betul ya. Apa yang dibutuhkan untuk sekarang. Iya. Oke, Pak Bas, mungkin kalau setelah di Gantara, Pak Bas terakhir di. Oke, setelah itu masih di PTDI ya. Masih PTDI ya. Nah itu muncullah pesawat yang baru sekarang 219. 219. Nah, 219 ini muncul lagi sekarang pesawat itu. Nah, kebetulan saya udah menjelang tua, saya tidak ikut campur dengan itu karena lebih dominan yang muda-muda yang muda-muda ya. Itu. Jadi saya tetap aja di CN235 dan NC212 sampai dengan saya menjelang lepas dari PTDI. Sebetulnya pensiunnya saya udah lama. Oke. 2013 saya udah pensiun. 2013. Tapi waktu itu saya masih dibutuhkan untuk ahli informasi, ahli teknologi lah, ahli knowledge ya Pak ya. Iya, ahli informasi ke adik-adik yang itu. Ya kemudian setelah saya lihat setelah mereka mampu saya tinggalin, kemudian begitu saya ditanya Pak Basuki mau terus atau mau udahan, saya pilih udahan aja karena adik-adik yang baru-baru, yang muda ini kelihatannya udah bisa ditinggal. Iya. Ya kemudian saya tetap ini ngerawat pesawat ini. Iya. Jadi sampai sekarang. Betul. Jadi setelah dari sana tetap Bapak menjalankan dia di bidang keengineeringan pesawat ini Pak. Tetap di bidang pesawat terbang juga Pak. Iya. Suka dukanya Pak sebetulnya. Mungkin kan ini adalah pesawat terbang ini kan sebuah transportasi, sebuah sarana yang teknologinya tinggi Pak. Iya. Ini bukan teknologi yang mudah, nggak sederhana. Nah, suka dukanya kita mungkin Bapak pernah suka duka mungkin training di luar sebagai warga negara Indonesia, ini ada suka duka nggak sih Pak? Iya, suka dukanya saya sebagai mekanik terutama pada waktu ditinaskan di luar ya untuk training ataupun untuk bekerja gitu. Sangat senang sih. Saya bisa menginjak ke luar negeri gitu ya. Walaupun saya dengan pendidikan saya yang sangat rendah gitu ya. Saya bisa sampai ke luar negeri, bisa membanggakan keluarga. Oh, anaknya udah bisa sampai ke luar negeri. Betul. Tapi dukanya ini ya dari segi bahasa. Ya. Karena semua ilmu penerbangannya pakai bahasa Inggris. Semua bukunya segala macam. Semuanya bukunya itu pakai bahasa Inggris. Sedangkan saya bahasa Inggrisnya kan hanya sebagai teknik aja ya. Iya. Secara teknik saya ngerti. Gitu. Iya. Nah itu saya susah untuk mentransferkan ke adik-adik yang lainnya. Yang baru-baru gitu. Itu yang saya sangat susahnya gitu. Karena kebanyakan adik-adik yang baru ini ya agak kendala di bahasa ya Pak. Susah juga di bahasa. Ya, mereka mengerti mengerti bahasanya, tapi dia pengalamannya kurang. Jadi sebetulnya bahasa teknik itu berbarengan antara bahasa dengan pengalaman. Gitu. Iya. Jadi mungkin saran Bapak sebetulnya yang buat junior yang pengen menggeluti dunia engineering terhadap pesawat juga harus bahasanya harus. Di bahasa itu sebetulnya karena memang bukunya pakai bahasa Inggris. Semuanya komunikasi training juga pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Materi semua pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Tapi ya alhamdulillah waktu itu juga saya bisa ngikutin. Sempat saya juga dulu disekolahkan untuk engine-nya CN235 waktu itu di GE ya di Massachusetts. Juga ya alhamdulillah bisa ngikutin walaupun saya harusnya menempuh 3 bulan ditempuh dalam waktu 2 minggu. Jadi ekspres semuanya pendidikan yang diberangkatkan ke luar negeri rata-rata gitu. Pendidikan harusnya setahun, cuma 3 bulan dipendeknya. Jadi semuanya dipadatkan gitu. Tapi alhamdulillah orang-orang Indonesia itu selalu mampu. Pinter-pinter Pak. Pinter-pinter. Iya. Pinter-pinter dengan apalagi dengan kemauannya keras itu kan kita
punya semangat yang kuat itu, Pak. Ya, jadi itu guys pengalaman dari Pak Basuki sebagai engineer pesawat ya, Pak ya. Dari tahun 81 dari Nutanio, Nutanio itu sampai juga ke ITTN, setelah dan itu ke Dirgantara. dan sekarang di Asia Aero Technology. Ya, jadi beliau ini salah satu pahlawan penerbangan Indonesia. Jadi penerbangan itu karena bukan hanya pilot mendesain tapi ikut melakukan pengecekan dan segala macam. Nah, beliau ini salah satu pahlawan di penerbangan khususnya di Indonesia. Dan kita bersyukur banget punya engineer seperti Pak Basuki. Mudah-mudahan sehat terus, Pak. Amin. Dan ilmunya mudah-mudahan bisa Bisa ditransfer ditransfer ke kepada adik-adik yang muda. adik-adik yang muda, sehingga sebetulnya harapan kita penerbangan ini Indonesia bisa berjaya terus, Pak. Amin. Tidak hanya menjadi pemakai, Pak. Sebetulnya di beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebetulnya bisa nggak kita buat sendiri pesawatnya, bisa nggak kita coba sendiri. Ya. Sebetulnya kalau mau dicoba nggak ada salahnya, Pak ya. Tinggal nanti setelah itu diikutkan standar-standar peraturan yang harus dipenuhi apa. Karena kalau tidak mencoba nggak tahu ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, mencoba nggak tahu. Nggak tahu kelemahan-kelemahan atau nggak tahu kekurangan-kekurangan kita. Iya, jadi kalau teman-teman mau coba, mau buat trike, mau menggabungkan atau mencoba membuat fixed wing atau membuat ya berhubungan dengan penerbangan ya, Pak ya. Silakan coba ya, Pak, betul ya, Pak ya. Silakan coba aja. Banyak literasi buku-buku yang memang bisa digabungkan antara engine-nya, kemudian kontrol terhadap penerbangannya begitu ya, Pak ya. Iya. Yang pasti kita terus mendukung ya, Pak ya. Iya. Untuk penerbangan Indonesia, untuk yang pencinta penerbangan, bukan hanya pemakai pesawat penerbangan tapi juga yang mau membuat, mendesain Dan merawat. Terutama yang merawat terutama ini. yang merawat. Ya. Harusnya kalau bisa merawat pasti bisa juga untuk mendesain. Nah, itu mungkin yang harus dikembangkan ya, Pak ya. Iya. Jadi karena untuk merawat pasti harus mengetahui mesinnya sebetulnya. Iya, kelemahan-kelemahan. Kelemahannya bagaimana terbangnya dan cara segala macam. Jadi nah itu yang kita harapkan terus ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi Pak Bas ya kita berharap Pak Bas juga tetap sehat. Amin. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya, Sehat terus. sama-sama. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, Pak ya. Amin. Ya guys, jadi begitu guys, ngobrol kita dengan Pak Basuki, engineer yang sudah lama sekali, hampir 30 tahun berarti Pak ya. 30 tahun berkecimpung di dunia penerbangan, dari mulai 81 ya. 81 sampai dengan sekarang masih terus berkecimpung di dunia penerbangan. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya, komen bisa di bawah. Nanti saya sampaikan dengan Pak Bas, atau kalau pengen tahu, pengen belajar, pengen lihat, pengen coba terbang, bisa datang ke Pusdiga Pak ya? Ya, Pusdiga. Kalau ke Asia Aero Technology ini atau Asia Aero Flying Club. Iya, bisa datang ke sini. Mudah-mudahan dengan nonton video ini lo bisa punya semangat untuk yang mau buat pesawat, yang mau mendesain, yang mau belajar atau mau sekolah atau mau coba terbang dulu, bisa semua di sini Pak ya. Bisa. Ya, mudah-mudahan kita berharap industri penerbangan Dirgantara Indonesia terus maju ya Pak ya. Amin. Amin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Sempurna.